Terdapat kurang dari 50 orang yang punya golongan darah RH0 yang dijuluki darah emas. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada wanita aborigin Australia. Darah unik ini universal dan dapat diterima oleh siapapun. 3% orang di bumi punya garis tangan yang membentuk huruf X di kedua tangan. Ini adalah fenomena langka dan dalam banyak budaya, fitur ini diyakini sebagai tanda karakter yang kuat. Sekitar 25% orang punya reaksi yang menarik terhadap sinar matahari, yaitu bersin. Fenomena ini bahkan punya namanya sendiri, yaitu refleks bersin fotik. Dalam istilah Yunani, fenomena ini diartikan sebagai bersin matahari. Pada beberapa orang, air liur menumpuk di kelenjar di bawah lidah. Kemudian, air liur ini bisa didorong ketika kelenjar ini ditekan. Jika mulutnya terbuka, semburannya bisa mencapai beberapa meter. Proses ini yang disebut glicking dapat terjadi secara spontan dan kita mungkin nggak sengaja mendorong lidah ke kelenjar ini saat makan, menguap, mengobrol, atau menggosok gigi. Hingga 35% orang dapat melakukan glicking, tapi hanya 1% yang bisa mengendalikannya. Kurang dari 1% populasi dunia mengidap destrokardia, yaitu kondisi langka di mana jantung mengarah ke sisi kanan dada alih-alih ke kiri. Terkadang semua organ internal orang-orang dengan fitur unik ini juga berada di sisi berlawanan. Sekitar 65% populasi dunia punya sidik jari berbentuk loop, sementara 30% orang punya sidik jari melingkar. Dan hanya 5% orang punya sidik jari melengkung. Semua jenis ini dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, misalnya mungkin ada lengkungan polos, berbentuk tenda, berputar, mata merak, dan seterusnya. Kebanyakan orang punya 12 pasang tulang rusuk, tapi 1 dari 200 orang punya tulang rusuk berjumlah 25. Bernama cervix, tulang ini terbentuk di dasar leher di atas tulang selangka. Tulang ini bisa tumbuh di sebelah kiri, kanan, atau bahkan kedua sisi. Mereka yang punya tulang rusuk ekstra ini kemungkinan besar tidak menyadarinya, itu karena tulang rusuk ekstra ini jarang terbentuk sepenuhnya dan hanya terlihat seperti jaringan tipis. Alhasil, kamu bahkan tak bisa melihatnya lewat sinar X. Saat kamu diminta menyatukan tangan, jari mana yang ada di atas? Kalau jawabannya ibu jari kanan di atas yang kiri, kamu berada di antara 50% dari populasi dunia. 49% orang menaruh ibu jari kiri mereka di atas kanan, dan hanya 1% orang yang menaruh ibu jari mereka bersebelahan. Hanya 3-22% orang di dunia ini memiliki jari kaki Morton. Ini adalah struktur kaki ketika jari telunjuk kakimu lebih panjang dari jempol kaki. David karya Michelangelo dan patung Liberty sama-sama punya fitur tubuh yang unik ini. Hanya 2 dari 10.000 orang punya pupil unik. Biasanya bentuknya mirip lubang kunci. Gangguan mata ini disebut coloboma. Untungnya, orang-orang dengan kondisi ini biasanya tidak punya masalah dengan penglihatan mereka. Orang dengan dysdichiasis punya 1 baris bulu mata ekstra. Fenomena ini adalah mutasi genetik yang sama sekali tidak berbahaya, tetapi dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Rambut dapat tumbuh di tempat kelenjar minyak yang seharusnya berada di bagian bawah kelopak mata. Ini menyebabkan iritasi dan mata berair. Ada orang yang tidak perlu memikirkan berapa banyak konsumsi kalsium mereka. Mereka punya mutasi langka pada gen LRP5. Tulang mereka menjadi super padat dan hampir tidak bisa patah. Selain itu, orang-orang seperti ini kesulitan mengambang saat berenang. Beberapa wanita punya penglihatan warna super low, yaitu tetrakromatik berkat sel-sel khusus di mata mereka. Sel-sel ini disebut batang dan orang biasa punya 3 jenis, tapi pengidap tetrakromatik punya 4 yang memungkinkan mereka untuk melihat 100 juta warna berbeda. Mutasi gen lain membantu orang menjaga kadar kolesterol jahat mereka tetap rendah. Gen meminta tubuhmu menghasilkan protein khusus yang mengontrol jumlah kolesterol dalam darah. Sayangnya, hanya 2-3% orang yang punya fitur berguna ini. Hanya 4% orang punya bodong di pusarnya. Ada beberapa faktor seperti penyebaran lemak di sekitar pinggang atau genetikamu yang menentukan jenis pusar mana yang kamu punya. Genetika memainkan peran penting bahkan di lidahmu. Ada 25% orang yang merupakan pengecap super, mereka punya papila yang lebih terlihat. Iya, titik-titik kecil yang ada di lidah itu dibanding pengecap biasa. Opsi tambahan ini membuat mereka lebih sensitif terhadap makanan tertentu, misalnya manis, pahit, atau asin. Pengecap super juga punya lebih banyak reseptor rasa sakit di lidah, itu sebabnya mereka menghindar dari makanan pedas.
Para ilmuwan mengklaim orang-orang Tibet secara genetik bermutasi sehingga bisa hidup di ketinggian. Salah satu gen mereka bertanggung jawab untuk beradaptasi pada penurunan kadar oksigen dengan cepat, dan gen yang sama juga dikaitkan dengan peningkatan daya tahan pada atlet. Nah, itu adalah salah satu mutasi evolusi tercepat yang pernah terlihat pada manusia. Evolusi ini dikembangkan dalam waktu kurang dari 3.000 tahun. Mata abu-abu adalah fitur tubuh yang sangat jarang. Hanya 1% dari populasi manusia dilahirkan dengan mata abu-abu. Orang-orang seperti ini punya tingkat melanin rendah di bagian depan iris. Mata biru juga tidak seumum yang kamu kira. Hanya 8-17% orang memilikinya. Yang lebih jarang lagi adalah kombinasi rambut merah dan mata biru. Jika seseorang dilahirkan seperti ini, berarti kedua orang tua mereka membawa gen ini. Kamu mungkin butuh setidaknya 8 jam untuk tidur agar bisa berenergi sepanjang siang hari. Tapi, jika kamu bisa tidur kurang dari 6 jam dan masih bisa beraktivitas tanpa masalah, kemungkinan kamu beruntung karena kamu punya sindrom tidur pendek. Ini adalah kondisi genetik yang memungkinkanmu untuk tidur jauh lebih sedikit daripada orang lain tanpa efek samping. Apa kamu pernah terbangun dengan rambut kusut yang bikin kesal? Sekarang, bayangkan kalau tampilan acak-acakan ini bersifat permanen dan kamu tidak bisa merapikannya. Ini disebut sindrom rambut yang tidak bisa disisir. Rambutmu selalu berantakan ke segala arah, dan air atau gel rambut apapun tak akan bisa menjinakkannya. Orang dengan lipatan telapak tunggal hanya punya satu garis yang melintasi telapak tangan mereka. Dan mayoritas populasi dunia memiliki 2 garis. Juga disebut lipatan simian, fitur ini hanya ditemukan pada 1,5% populasi dunia. Pria lebih cenderung punya lipatan telapak tunggal dibanding wanita, dan biasanya ini bersifat turun-temurun. Kalau menurutmu tangan ini aneh, kamu benar. Sebab ini adalah ibu jari 3 ruas. Sekitar 1 dari 25.000 orang dilahirkan dengan ibu jari yang punya 3 ruas atau tulang alih-alih 2. Oleh karenanya, tangan mereka terlihat unik. Mahkota atau yang biasa kita sebut unyeng-unyeng adalah rambut di kepala yang berbentuk spiral. Kamu pasti bisa melihatnya jika rambutmu pendek, terutama karena itu bagian yang paling sulit diatur. Orang-orang biasanya punya 1 unyeng-unyeng, tapi ada juga yang punya 2, sehingga rambutnya makin sulit diatur. Dagu belah sama seperti lesung pipi terlihat menggemaskan dan merupakan mutasi genetik juga. Ini terlihat ketika tulang atau otot di rahang bawahmu tidak sepenuhnya menyatu. Ini turun-temurun, tapi jika kamu punya dagu berbelah, bukan berarti keturunanmu juga akan memilikinya. Ada faktor lingkungan yang dapat mencegahnya. Albinisme adalah kondisi ketika pigmen di tubuhmu tidak ada sama sekali. Sangat sedikit orang yang memilikinya, dan mereka terlihat mencolok di dunia ini dengan kulit, rambut, dan bulu mata seputih salju, serta mata biru pucat atau abu-abu. Hewan juga bisa mengidap kondisi ini. Ada banyak burung merak albino, dan bahkan buaya yang tubuhnya putih seluruhnya. Jenis albinisme lain disebut albinisme okular. Perbedaannya, ini hanya memengaruhi mata. Ada kekurangan pigmen di iris yang membuat mata terlihat unik. Sayangnya, kurangnya melanin membuat mata benar-benar sensitif terhadap cahaya. Jadi, orang-orang dengan kondisi ini harus sangat merawat penglihatan mereka. Kamu mungkin punya lubang kecil di bagian atas telinga dekat pelipis. Kalau ada, kamu termasuk dalam 10% populasi unik dunia. Lubang ini paling umum ditemukan di sisi kanan, tapi beberapa orang memilikinya di kedua telinga. Lubang-lubang ini mungkin agak dalam atau bisa kelihatan mirip lesung pipit, penyok, atau bahkan benjolan kecil.